Bertempat di Laut Karibia, Puerto Rico, di awal film kita diperlihatkan keadaan dasar laut yang asri, indah, tenang, dan aneka biota laut seperti biasa sedang menikmati hari-harinya yang menyenangkan. Scene lalu beralih ke sebuah kapal feri yang dimana itu adalah kapal yang sedang dinaiki oleh satu keluarga yang berjumlah 4 orang yang sedang menikmati liburannya setelah sekian lama kerja terus, bosan tapi tidak kaya-kaya. Ini adalah Tom, seorang ayah atau kepala keluarga bersama istrinya yaitu Julia dan anak-anaknya Casey dan Ben. Mereka tampak bahagia karena bisa menikmati liburan bersama keluarga dengan menggunakan kapal pribadi. Namun, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi kepada mereka selanjutnya. Untuk melepas penat dan mendapatkan ketentraman, Julia pun menjeburkan diri ke lautan lepas sambil menikmati pemandangan langit. Di samping itu, Tom pun sedang mengajari Ben untuk memancing ikan, dan Casey sedang asik di atas perahu sambil mendengarkan DJ remake menggunakan headphone. Beralih ke Julia yang sedang asik berendam, tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang seperti menariknya dari dasar laut. Julia pun berteriak memanggil suaminya Tom, namun karena Tom sedang asik mengajari Ben memancing, yang membuatnya tidak menyaut saat istrinya yang sedang pontang-panting melawan arus terus berteriak memanggilnya. Apalagi Casey yang saat itu kupingnya bolot karena mendengarkan DJ remake. Saat Tom sudah menyadari bahwa istrinya nyaris tenggelam, dia pun menyalakan kapalnya yang bergegas mendekati istrinya. Tom pun langsung meloncat dan berenang menuju Julia dan menarik ke kapal untuk menyelamatkannya. Setelah di atas kapal, Julia pun menceritakan bahwa dia tidak tahu apa yang ada di dalam air yang membuatnya nyaris tenggelam. Tom pun memperingatkan kepada anak-anaknya Casey dan Ben untuk tidak berenang karena mungkin kondisi laut sedang tidak baik-baik saja. Mereka pun melanjutkan berlayar untuk menikmati libur panjangnya di laut lepas. Tiba di malam hari yang ternyata itu adalah hari ulang tahun Ben, semua orang pun merayakan acara itu dalam kapal di tengah lautan. Tidak lama kemudian, Casey menerima panggilan video dari pacarnya yaitu Adam yang sedang berada entah di mana. Adam pun memperlihatkan cuaca yang begitu kurang baik di kota, sehingga sinyal pun hilang dan panggilan terputus. Casey pun memberitahu ayahnya Tom bahwa sinyal hilang begitu saja dan cuaca buruk di kota. Ben keluar dari kapal karena mendengar sesuatu di air. Dan ternyata itu adalah sekumpulan paus yang menurut Tom mereka akan mengikuti medan magnet bumi yang mungkin terganggu oleh badai di sekitar laut tersebut. Tiba-tiba kapal mereka bergerak secara spontan yang membuat Ben terjatuh di atas kapalnya. Tom pun beranjak dan menyelam memeriksa kondisi baling-baling kapal mereka yang ternyata rusak. Dan Tom terkena sesuatu di pundaknya yang menyebabkan dia terluka dan harus dijahit oleh istrinya Julia yang merupakan seorang dokter. Setelah itu, Julia pun berusaha berbicara melalui radio HT dan memberikan titik koordinat lokasi kapalnya, berharap ada kapal lain yang bersedia membantu kapalnya yang rusak. Namun, sepertinya radio tidak terkoneksi dengan channel manapun yang membuat mereka sedikit putus asa. Sesaat kemudian, radar kapal pun berbunyi yang menunjukkan ada sesuatu yang terdeteksi. Setelah mereka keluar, ternyata itu adalah beberapa satelit yang jatuh dari luar angkasa. Salah satu satelit pun jatuh di dekat kapal mereka yang membuat Tom bergegas ke kemudi kapal, berharap mesin bisa hidup dan berjalan menghindari tempat tersebut. Namun mesin rusak tetaplah rusak. Walaupun sempat berjalan sedikit, pada akhirnya mesin kapalnya mengeluarkan asap dan semakin rusak parah. Menyadari tidak ada yang bisa dilakukan, Tom pun menyuruh semuanya untuk masuk ke dalam kapal karena cuaca di luar yang semakin memburuk. Kompas pun berputar-putar kehilangan arahnya. Mereka pun menutup semua pintu dan jendela kapal karena itu satu-satunya tempat berlindung mereka. Ombak pun semakin besar yang membuat seisi kapal dan orang-orang pun tergoncang. Tom pun mengambil pelampung dan semuanya memakai pelampung untuk jaga-jaga jika kapal itu tak bisa bertahan. Ombak besar membuat semua yang ada di kapal mengalami cedera. Setelah hampir setengah malam mereka berkelahi dengan ombak dan badai, mereka pun pingsan dan saat terbangun, mereka menemukan bahwa kapal mereka berada di daratan yang ternyata itu adalah air laut yang telah lenyap sepenuhnya dari tempat yang seharusnya entah lari kemana.
Tom pun meyakinkan semua anggota keluarganya bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Menurut Tom, ini adalah suatu kejadian yang terakhir kali terjadi 700.000 tahun yang lalu, yaitu bumi mengalami terbaliknya arah dengan kutub utara berada di selatan, begitu juga sebaliknya. Sambil berjoget, Ben menerbangkan balon udara ke atas untuk mencoba mencari pertolongan. Sembari Tom memperbaiki radionya dan berfungsi kembali, dan terhubunglah ke Now. Kapten kapal selam 6500 yang mengalami hal serupa, yaitu terjebak di lautan kering. Now pun memberitahu bahwa air laut akan kembali dalam waktu seminggu. Tom pun menanyakan di mana lokasi Now berada untuk membantunya menitipkan Casey dan Ben agar bisa selamat. Keesokan harinya saat mereka sedang packing untuk berjalan menuju kapal selam milik Now, terlihat ada seorang pria terlihat membawa anjingnya dari kejauhan. Tidak diketahui siapa pria tersebut, kita sebut saja Sisu. Karena merasa kasihan, Tom pun menghampiri dan memberikan satu botol minuman kepada Sisu dan berharap Sisu bisa kerjasama untuk lolos dari keadaan tersebut. Tapi memang namanya Sisu sudah dibantu tidak tahu terima kasih, malah seperti Sisu. Setelah minum, Sisu pun malah menghabisi Tom dengan membabi buta, yang dimana pada saat itu Julia melihat Tom dihabisi dengan kejam oleh Sisu. Julia pun balik badan dan berlari menuju kapalnya untuk menyelamatkan anak-anaknya, tapi Sisu ini melempar pisaunya dan mengenai pundak Julia. Namun Julia tetap bangkit dan melanjutkan lari ke kapal, masuk, dan menyuruh anak-anaknya untuk bersembunyi di bawah jok sambil memberikan flare gun untuk jaga-jaga jika Sisu ini menemukannya. Julia pun mengunci semua pintu dan jendela untuk mencegah Sisu ini masuk ke dalam kapal. Setelah berusaha membuka pintu, Sisu pun masuk dan yang diambil pertama adalah makanan. Mungkin Sisu ini kurang makan sehingga membuatnya seperti orang kesetanan. Saat Sisu sedang menelusuri isi kapal, Julia pun keluar dari kapal melalui celah yang pecah dan bersembunyi di bawah kapal. Namun anjing Sisu ini menemukan dan menyerang. Julia pun menghabisi anjing tersebut. Melihat anjingnya yang telah dihabisi, Sisu pun semakin marah kepada Julia. Sisu mencari Julia dan menemukannya dan mencekiknya hingga hampir hilang napas. Casey pun keluar dari bawah jok dan menembak Sisu dengan flare gun sampai Sisu tersungkur. Julia, Casey, dan Ben pun bergegas untuk keluar dari kapal karena kapalnya mulai terbakar akibat flare gun yang ditembakkannya. Setelah keluar dari kapal, Ben pun memeluk jasad ayahnya dan sangat terpukul melihat ayahnya yang telah tiada. Kapal sudah sepenuhnya terbakar. Sisu ini bukannya ikut terbakar, malah berhasil meloloskan diri dan berjalan menuju ke arahnya. Mereka bertiga melihat Sisu yang masih hidup pun langsung lari terbirit-birit tanpa arah untuk menghindari dari Sisu yang seperti psikopat. Setelah kabur dari Sisu ribuan meter, mereka pun menemukan bangkai pesawat dan mengontrol seluruhnya untuk memastikan pesawat tersebut aman untuk mereka beristirahat saat malam hari. Saat dirasa semua aman, Julia pun membuka pintu bangkai pesawat tersebut dan mereka bertiga pun masuk untuk beristirahat setelah seharian dikejar-kejar oleh Sisu. Beberapa menit beristirahat, Julia sedang menceritakan kepada anak-anaknya saat masih muda dan bertemu dengan Tom untuk mengenang ayahnya yang telah tiada. Sehingga mereka pun tertidur lelap di bangkai pesawat. Saat tengah malam, Casey pun ngelilir dan keluar dari pesawat untuk pipis. Tiba-tiba Sisu pun muncul dari belakang, namun Casey tidak mengetahui bahwa Sisu telah berada di belakangnya dan siap untuk menikamnya. Tiba-tiba Julia yang sigap pun langsung mengobrak-abrik dan mencabik-cabik Sisu dengan penuh emosi karena mengingat suaminya telah dihabisi olehnya dengan sangat kejam. Saat mereka keluar dari bangkai pesawat dan akan melanjutkan perjalanan, mereka menemukan jasad Sisu yang sudah tidak utuh seperti dimakan oleh makhluk yang entah makhluk apakah itu. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan hingga sore hari dan tak kunjung menemukan kapal selam Neo. Tapi mereka menemukan beberapa kursi bekas yang akhirnya mereka membuat tenda dengan kursi-kursi tersebut untuk bermalam kembali. Belum lama mereka beristirahat, Julia keluar dari tenda dan mendengar suara-suara aneh.
Julia pun membangunkan anak-anaknya dan segera beranjak pergi dari tempat tersebut. Setelah berlari puluhan meter, mereka pun menemukan kontainer dan sejumlah orang. Tapi saat Julia meminta bantuan, mereka malah menolak untuk membantu dan masuk ke dalam kontainer dan dikunci dari dalam. Suara makhluk itu pun semakin mendekat, yang ternyata itu adalah sekawanan yuyu predator yang mungkin memakan jasad Sisu juga. Dan yuyu-yuyu itu pun akan menyantap mereka semua. Julia, Cassie, dan Ben pun terus berusaha untuk naik ke atas kontainer tersebut. Namun Julia sempat tergigit di bagian kakinya yang membuatnya cedera kesakitan. Meskipun mereka semua selamat, dia harus menyaksikan orang-orang di dalam kontainer dimangsa oleh yuyu-yuyu ganas itu melalui celah kontainer yang bolong. Setelah semua hewan itu pergi, mereka bertiga pun mencari barang atau apapun yang mungkin akan berguna dalam kontainer. Mereka mengumpulkan air minum, makanan, senjata, dan Julia menemukan sebuah radio HT yang masih berfungsi. Julia pun mencoba menghubungi Neo di channel 16 sesuai yang Neo katakan di awal komunikasi. Akhirnya mereka pun kembali terhubung dengan Neo. Neo pun memberitahu bahwa dia juga sudah terluka karena kepiting-kepiting tersebut. Neo memprediksi bahwa air laut akan kembali dalam waktu beberapa jam lagi. Julia yang kehilangan arah meminta Neo untuk membantu dan Neo pun melepaskan flare. Saat sudah mengetahui titik Neo, mereka bertiga pun bergegas menuju lokasinya, namun harus melewati medan yang sangat sulit. Saat dalam perjalanan, batu-batu banyak yang runtuh sehingga menyebabkan Julia dan anak-anaknya terpisah karena terhalang batu. Julia pun mengatakan kepada anak-anaknya untuk tidak menghiraukannya dan melanjutkan perjalanan ke kapal selam Neo yang sudah terlihat di depan mata. Julia pun masih mencari-cari jalan untuk keluar dari jebakan runtuhan batu tersebut. Namun dia harus melawan kepiting-kepiting itu dengan senapannya hingga mulai kehabisan amunisi. Saat ibunya nyaris dimakan oleh hewan-hewan itu, Cassie pun datang tepat waktu dan menarik tangan ibunya dari bawah bebatuan. Sementara mereka berdua berlari menuju kapal, Neo yang sudah hampir tidak berdaya sambil kesakitan, dia duduk di bawah kapal selamnya. Tidak lama kemudian ternyata para hewan-hewan itu juga mengejar mereka dengan ganas. Hingga sampai di kapal selam, mereka bertiga segera naik ke kapal. Mereka bertiga segera naik ke atas kapal. Namun naas, Neo pemilik kapal justru tidak selamat dan dimakan oleh hewan-hewan tersebut. Sesaat setelah memasuki kapal selam, air laut pun kembali ke tempat asalnya. Julia pun menyuruh anak-anaknya untuk segera mengenakan sabuk pengaman karena akan terjadi guncangan dahsyat. Saat guncangan itu sedang terjadi, Julia pun membayangkan apa yang sebelumnya menimpa keluarga mereka dan hingga semuanya pingsan. Lalu mereka terbangun dan menemukan bahwa kapalnya telah berada di tengah kota dengan semua gedung sudah hancur dan porak-poranda. Dan tidak ada anak manusia yang tersisa di sana dan mungkin hanya mereka yang akan menjalani kehidupan baru tanpa manusia lain. Tamat. Pelajaran yang dapat diambil dari film ini adalah pada akhirnya semua yang kalian punya akan hilang pada waktunya. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika ada yang kurang tepat. Saya Warmat, sampai jumpa di video berikutnya dan salam.